Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengagetkan lagi ya. Ternyata Bu Risma ketika di rapat DPR ya terkait dengan dana yang dikelola Dinas Sosial atau Kementerian Sosial itu hanya 78 triliun teman-teman. Berbeda jauh dengan yang diklaim oleh pemerintah Bapak Jokowi sebesar 497. Wow, luar biasa. Ini dana bansos yang digelontorkan mungkin ya ketika Pilpres, mau menjelang Pilpres kemarin, pencoblosan kemarin. Lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan ini ya. Ini mengejutkan kita, apa yang diucapkan oleh Bu Risma ketika menghadiri rapat di DPR. Ibu, bansos itu mulai 2020, itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan, karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya, saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu. Jadi bukan kami karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi. Dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat, yang presentasi tadi, yang presentasi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Nah, nggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu dari aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan. Gitu. Ada itu sudah berapa tahun itu kejadian terjadi gitu loh. Kemudian, nah ini Bu, nah ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini Bu? Ada selisih Bu.
Jadi per akhir tahun 2023. Jadi ini per akhir tahun 2023 ada siteh berapa ratus miliar. Nah ini kami nggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami nggak bisa jamin dia ngambilnya kapan itu, Bu. Sampai 3 bulan baru jadi temuan ya? Sampai iya. Iya jadi temuan, tapi ya kami harus jelaskan. Ya kami harus jelaskan. Karena seperti ini ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya kalau jujur saya ditanya siapapun, saya ngomong saya mending PT Pos, tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan, Kami nggak ada anggaran. kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Ya. Tanggal berapa Bu? 26. SPM-nya 20. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank. Ya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada proses namanya siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Kami Keuangan. tahu, Pak. Kami Anggaran tahu. besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya, Ya. pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang Udah, situ? Pak. Ada, Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan Saya anggar- dipanya Ya, November. Pak, Bu. yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan, gitu. Ke bank penyalur, ke bank penyalur. Bank penyalur langsung, jadi tidak melalui Jadi enggak, Kemensos. kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya saya lihat Bu, sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Pak. Jadi Ibu itu Pak. punya Saya uang juga tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke Ibu KPM. bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu Bu, lebih bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Enggak, Jadi Pak. Ibu Enggak, punya Pak. anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya apa yang Itu saya sih sampaikan. aneh Bu, kalau kekuasaan milik Tuhan ya. Izin Kita Ketua. ke akhirat aja kita semua. Selesaikan. Kalau Nah, baru terbuka teman-teman. Gimana pendapat kalian dengan adanya berita ini? Ini mengagetkan karena beda jauh ya apa yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang seharusnya menyalurkan bansos itu hanya sekian 78 dan ternyata yang diklaim oleh pemerintah itu 490 sekian triliun. Wow, berapa kali lipat itu teman-teman ya? Jauh sekali ya. Dan itulah realitanya ketika bansos kemarin digelontorkan ya untuk kepentingan, bisa kita bilang itu kepentingan pemilu 2024 ini. Makanya Dewan PBB memprotes, menanyakan keikutsertaan atau sejauh mana cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 tersebut, karena bagaimanapun yang menjadi wakil presiden, yang jadi kontestan di Pilpres 2024 itu ada salah satu dari anak presiden, yaitu Gibran teman-teman. Jadi wajar kalau Dewan PBB mempertanyakan ini. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence Ini selaras dengan kasus bansos ya, kasus bansos di Kementerian
sosial. Bu Risma melaporkan hanya dapat dana atau mengelola dana 70-an triliun. Namun dari versi pemerintah itu mengelola 490-an ya triliun teman-teman. Ini jauh beda. Jadi ada sangkut pautnya. Banyak yang mengomentari seperti itu. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, diskusikan bersama bermanfaat. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apa unek-unek teman-teman, silahkan beri komentarnya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.